Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya Alim. Hadirin yang mulia, bapak-bapak sekalian, Allah. Malam hari ini kita akan menyimak sama-sama tentang salah satu kegiatan penting yang ada dalam bulan Ramadan. Tentu di pengantarnya bapak-bapak telah mendapatkan beberapa pembekalan ketika mengikuti acara tarhib Ramadan dari berbagai sudut pandang dan aspeknya. Dari sekian kegiatan yang ada di Ramadan, tentu yang paling primadona ya puasa. Cuma tentang puasa itu berapa kali mungkin telah dibahas, bahkan saya juga pernah, karena saya ngaji di Al-Amin itu udah puluhan tahun mungkin. Sejak awal-awal saya hijrah ke Bekasi, saya ke Bekasi itu akhir tahun 2007. Itu mungkin setelah itu beberapa tahun sudah dikonfirmasi di sini. Alhamdulillah cocok, mungkin apa ada kesamaan ini hati. Mungkin ya sudah berganti-ganti DKM, alhamdulillah gitu, masih istiqomah. Ketika dia main geng situ, terus ustaz-ustaz dan khotbah-khotbahnya geng situ. Tapi jangan sampai yang geng mana itu. Kalau sebutkan nanti di medsos kayak itu. Kan geng party, geng. Mau nyebut itu agak sungkan. Nah ini sepanjang yang saya ingat penjelasan tentang tarawih ini belum pernah saya sampaikan. Dan kalau kita lihat di materi tertulisnya cukup berulet ini. Masih pada kelihatan. Kelihatan ya ini. Kelihatan tulisannya tapi paling tidak sudah sadar, berarti sudah uzur nih kita ini. Saya aja harus begini-begini, harus sudah pakai kaca bantu biasa. Apalagi Pak Yudi, udah berapa usia? 40 itu dihitung kapan ya? Jadi paling tidak sebelum kita ke sini sudah agak tercermin. Oh, ternyata sudah lumayan uzur di tempat penglihatannya. Berkurang. Gigi aja sudah berapa ini? Maka semoga sama-sama kita diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, sehat walafiat, dan kesemuanya betul-betul dihabiskan untuk taat di jalan Allah Ta'ala. Kita simak sama-sama tentang, bapak-bapak nggak usah terlalu ambil pusing ya, ininya yang ribet tulisannya ya. Cuma saya kepengen memastikan bahwa materi ini tidak hanya karangan pribadi, tidak, sangat ada landasannya dan ada dasarnya. Hanya ke situ saya pengennya, bahwa ini tidak aneh-aneh atau tidak apa, betul-betul. Karena namanya beragama nggak boleh ngarang-ngarang juga, ada dasar. Disebutkan dalam penjelasan ini, terutama ini saya ambil sepenuhnya dari Fiqh Sunnah, nanti kita kembangkan.
Masyru'iyatu qiyami Ramadan. Dianjurkannya sholat menegakkan Ramadan. Qiyam dari kata qoma. Maka biasanya memang Ramadan disebut dengan syahrul siyam, syahrul qiyam. Sampai berentet nih syahrul Quran. Bahkan perlu syahrul tarbiyah, ada begitu. Kalau perlu syahrul sedekah terus. Karena memang betul bahwa Ramadan itu syahrul mubarak karena di dalamnya tuh berentet amal-amal. Dan cukup syiar, tidak sepi sebagaimana di bulan-bulan yang lain. Antusias, semangat. Wah, berkahnya tuh berentet kemana-mana itu. Masjid aja kalau di Ramadan kira-kira sepi apa ramai? Berapa soft itu? Bludak itu. Hampir di seluruh masjid. Bahkan bisa jadi DKM kewalahan nampung. Sampai-sampai dibilain nyewa tenda. Cuma memang dasarnya manusia ada nafsu. Pas di awal-awal ya begitu. Nah nanti terus belakangan nafsunya agak kumat. Terus gimana ini? Nah itu iman Yazid. Terus yangkus. Agak tumben ketika sudah agak mendekati. Nah mungkin Yazid lagi. Maka kenapa ketika Ramadan berakhir semuanya mewanti-wanti untuk menjaga istiqomah itu. Takutnya nanti terus yangkusnya itu drastis gitu. Maka biasanya disuruh untuk evaluasi dan murojaah ketika pasca Ramadan. Nah di beberapa kitab termasuk di Fiqh Sunnah itu dari rangkaian sekian sholat sunnah ini disebut dengan sholat qiyami Ramadan. Judul sholat tarawih ini malah dari saya, jadi saya kasih judul. Jadi yang agak familiar di beberapa kitab diistilahkan dengan sholat qiyami Ramadan. Nah, kenapa disebut sholat tarawih? Disebutkan di bawahnya penjelasannya. Wahia jam'u tarwihatin. Tarawih itu bentuk jamak dari kata tarwihah. Kalau diartikan ngaso itu apa? Jeda, rileks, nyantai. Maka kalau dalam pelaksanaannya kok tidak demikian, agak nyalai istilah namanya. Maka usahakan ketika melaksanakan sholat tarawih jangan gembrutuk. Gembrutuk itu apa? Balap-balapan, guru-guru, kejar-kejaran, kemprungsung. Nah ini kemprungsung apa lagi nih? Bahasa planet semuanya ini. Baik bacaannya maupun gerakannya. Maka prinsip ini harus senantiasa menyertai pelaksanaan sholat tarawih. Usahakan demikian. Tutlaqu fil asli alal istirahati. Juga bisa nuansanya disebutkan ada nuansa istirahatnya. Jangan ngebut. Jangan langsung kepengen puntas. Maka di dalam istirahat ini biasanya banyak orang menerjemahkan istirahat. Menerjemahkan bukan terjemah bahasa ya. Terjemah prakteknya. Nah kalau di Mesir di beberapa tempat saya ngalami juga ketika ini apalagi apa ini? Kulla arba'i raka'atin. Di setiap habis 4 rakaat. Itu di sana malah setelah habis 4 rakaat ada yang bagi-bagi teh. Jadi habis rakaat itu langsung selonjoran terus Jahit tadi sudah pray dulu. Tapi enggak pernah itu habis tarawih terus 4 rakaat terus udah tudut enggak. Ya masih di wilayah yang pantas enggak tudut.
ada ini. Kalau di negeri Arab Saudi dan sebagainya sana, tampaknya saya belum pernah mengikuti sholat tarawih sana. Tapi ada yang mempraktekannya, ada yang ngedarin menyan yang wangi itu. Bukan menyan untuk horor, untuk apa ya, untuk merdukun, tidak, yang minyak yang dibakar terus kemudian kalau diedarkan terus langsung kerukupi jubah itu biasa. Jadi kalau saya pakai serban pasti edarin terus gini kan biar baunya semerbak, nanti geser. Itu adalah dalam rangka tarwihah. Nah, itu kalau geser di kita di beberapa tempat ada yang digunakan untuk daripada ngaso bengang, kemudian celinguk, nunggu teh juga enggak ada, wedang jahe juga enggak ada. Ternyata ketika ditunggu malah justru berisik. Maka ada kebijakan gurunya atau imamnya terus dituntun subhanallah walhamdulillah, ada begitu. Ada yang iramanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada begitu juga. Ada juga ketika habis 4 rakaat, ini lagi di Mesir lagi nih, karena diedarin juga enggak ada sebagainya, zikir juga tidak jalan, maka dimanfaatkan untuk tausiah, kultum dan sebagainya. Itu adalah kesana arah. Makanya itu kenapa kok ada demikiannya. Wa qiyamu Ramadan aw sholatu tarawih sunnatun lirrijali wan nisa'i. Bahwa sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih itu sunnah sangat dianjurkan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Padahal dalam dasarnya biasanya Islam itu memperlakukan perempuan itu sangat diumpetin. Hanya di momen-momen tertentu saja mereka agak dilibatkan agar lebih syiar. Apa itu di antara syiar? Sholat hari raya, sholat istisqa, kayak gitu itu syiar. Jadi kalau dipikir-pikir sholat tarawih berarti di level-level itu nuansa syiarnya ada. Karena tadi ini lirijali wan nisa. An Urfajah qala kana Aliyun ya'muru bi qiyami Ramadan. Adalah sahabat Ali pernah nyuruh untuk menegakkan sholat tarawih, wa yaj'alu lirrijali imaman walin nisa'i imaman. Tapi pada itu kelompok laki-laki disendirikan, kelompok perempuan disendirikan, masing-masing punya imam yang memimpin sholat. Dan pengakuan Urfajah, fakuntu ana imaman nisa'i. Dan pada waktu itu saya ingat betul saya diminta untuk imami yaitu ibu. Nah, bisa jadi gitu. Cuma kalau ini dipraktekkan mungkin ya butuh banyak imam ini. Nah kalau di kita biasanya ada malah 2 ini di beberapa masjid itu, imam sendiri, kultum sendiri. Ada juga. Biasanya masjid-masjid yang gede, jamaahnya banyak, terus mohon maaf misalnya duitnya juga banyak gitu. Sehingga kayaknya tuh daripada duitnya numpuk terus ihtiram, penghormatan kepada, dan juga dibalik itu mungkin yang kepengen bahwa masjidnya disinggahi banyak ulama gitu, banyak guru, barangkali untuk nambah-nambah berkah. Maksudnya berkah itu magnet agar jamaah, karena memang namanya ulama guru itu punya daya tarik tersendiri. Maka masjid-masjid yang sepi usahakan itu mudah-mudahan agak diperjuangkan begitu. Apalagi punya masa. Itu di antara mungkin ya. Tu'adda ba'da sholatil isya'i, ditunaikan setelah sholat asya dikerjakan.
Wa qablal witri rak'ataini dan sebelum sholat witir dijenengkan dengan 2 rakaat. Jadi nanti dalam prakteknya karena ditunaikan setelah pelaksanaan sholat isya, maka suatu saat misalnya bapak-bapak ketika pulang dari kerja kantor macet, ketika ngejar di Al-Amin ternyata sudah sholat tarawih, padahal dirinya belum sholat isya, maka langsung gabung sholat tarawih atau beresin isya dulu? Isya dulu. Walaupun ketika sholat isya, ketika celinguk nggak ada barengannya, boleh berjamaah dengan sholat tarawih. Karena sholat fardu itu boleh berjamaah dengan sholat sunnah. Misalnya lain. Ketika bapak-bapak agak terlambat, sudah selesai, orang zikir juga pada selesai. Tapi dilalahnya masih ada sholat yang ba'diyah, maka kondisi seperti itu juga boleh ya. Tapi tentang fadilah dan hitungan pahalanya ya beda, tentu beda. Jangankan yang gitu, beda soft aja itu secara hisab dan hitungannya beda. Antara yang ngelamun dengan yang nyimak ya beda juga. Gitu. Dia sih di belakang imam tapi ngelamun, berarti dia dihitung fisiknya jauh tapi dia kok nyimak. Oh berarti secara fisik mungkin hitungannya agak kalau skornya agak rendah, tapi yang paling bagus fisik ya di belakang imam, fikir dan hatinya juga bersama imam. Jangan sampai fisiknya di belakang imam tapi mentalnya di belakang geng. Ya enggak bagus itu. Jadi yang tidak boleh itu ketika kita bermakmum kepada sholat yang agak beda pelaksanaannya. Kayak sholat jenazah. Ya beda sholat jenazah itu gimana sholat jenazah? Enggak ada rukuknya, enggak sujud. Sholat gerhana. Kalau gerhana gimana? Gerhana? Setelah selesai baca, serukuk, setelah rukuk, i'tidal, setelah i'tidal balik lagi. Itu. Oleh karena itu ya, tapi maksud saya ada yang perlu ditekankan ketika kita terlambat, maka bisa disusunkan setelah membereskan sholat isya. Wa yastamirru waqtuha ila akhiril laili, dan waktunya masih berlangsung sampai malam selesai habis. Jadi kalau seandainya berhubung saking macetnya nyampe diri tidak hanya sekedar ketinggalan sholat isya, sholat tarawih juga udah bubar, bahkan tadarus juga selesai juga, maka tidak kecil hati bisa melaksanakan sholat tarawih sepanjang malam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini sudah sangat biasa. Barang siapa yang menegakkan Ramadan, man qoma Ramadan. Nanti dalam riwayat yang lain disebut man soma. Kalau ini man qoma, barang siapa yang menegakkan, koma berdiri, mendirikan Ramadan. Berarti melalui sholat tadi, maka dia akan diampuni dosa-dosa lalunya. Ghufira lahu ma taqaddama. Dalam satu riwayat oleh Imam At-Tirmidzi melalui sanadnya dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Shallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil masjid." Pernah Rasulullah telah melaksanakan sholat di masjid. Maksudnya, konteksnya riwayat ini adalah sholat tarawih. Fa shalla bi sholatihi, maka kemudian sholatlah
dengan sholatnya Nabi itu siapa? Nasun kathirun, orang-orang banyak. Orang-orang maksudnya para sahabat. Jadi pasti Ramadan Nabi bisa sholat lagi. Maka diikutilah oleh para sahabat. Tsumma sholat minal qabilati fakatharu. Ini. Kemudian di hari berikutnya, qabilah itu adalah malam berikutnya. Tidak qabilah kaum ya. Kalau qabilah kaum itu bacanya adalah qabilah. Ada ya. Kalau ini adalah qabilah, mendatang. Jadi maksudnya adalah di malam berikutnya justru malah bertambah banyak sahabat yang ikut. Ya. Tsumma ijtama'u minal lailatis salisati. Kemudian di malam yang ketiga mereka sudah berkumpul banyak. Nungguin sholat tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu ditungguin malah falam yakhruj ilaihi. Tapi malah justru Rasulullah tidak keluar rumah. Maksudnya malah tidak sholat tarawih di masjid. Ketika diusut-usut, kalian kemarin malam pada nungguin saya ya, kira-kira begitu. Iya ya Rasulullah tidak ada. Ya, saya memang sengaja demikian. Karena mengkhawatirkan, takut kalau sholat ini dinilai wajib, sehingga nanti sholatnya malah tambah selain subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tambah tarawih gitu. Untuk menghindari itu. Tapi kalau memang sholat subuh harus. Maka kalau kita melihat dan mengacu pada hadis ini kok kita tangkap secara letterlet, maka gimana ini? Jadwal yang sudah disiapkan ini maksudnya harus di cancel gitu. Jadi tarawih pertama, tarawih kedua kosong. Padahal saya lirik tadi udah rapi begini. Kalau kita memahami hadis itu letter itu maksudnya tersurat saja. Makanya ketika sudah tahu hukumnya ya, maka bapak-bapak tidak mesti harus gitu. Ya kita terpanggilnya karena ini adalah satu keutamaan yang tinggi. Kalau lewat itu sayang. Tapi kalau sholat fardu harus. Ada tuh rakaatihi. Berapa rakaat itu sholat Ramadan atau sholat qiyamul lail, qiyamu Ramadan. Rawal jamaah tuh jamaah meriwayatkan. Nah ini jamaah maksudnya tidak kok jamaah Masjid Al-Amin. Gitu. Jamaah itu sudah istilah tersendiri dalam dunia ulumul hadis. Diriwayatkan oleh sejumlah para perawi. Berarti yang melibatkan Imam Bukhari juga ya, Imam Muslim juga ya, Imam Abu Dawud juga ya, Imam At-Tirmidzi juga ya, itu namanya jamaah. Sehingga bapak-bapak yang saya dengar itu disebut dengan kutubus sittah, kitab induk hadis yang 6. Nah itu terus agak berkembang lagi menjadi tis'ah 9. Kayak Wali Songo. Tapi kalau qiraah namanya riwayat sab'ah. Yang mutawatirah itu, yang boleh diamalkan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam makana yuzidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Bahwa Rasulullah SAW sesuai kesaksian Ibunda Aisyah tidak menambah baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari berapa itu? 11 rakaat. Nah, 11 rakaat itu dengan asumsi tarawihnya 8, witirnya 3. Maka pemahaman ini sebagian ulama, sebagian orang juga, termasuk seingat saya itu adalah ayah mertua saya juga pakai dalil ini. Jadi yang lain-lain pada tarawih dia enggak.
Karena sholat tahajudnya itu seakan-akan adalah sholat tahajudnya yang dikerjakan di bulan Ramadan, yaitu tarawihnya. Ada pemahaman seperti itu juga. Ya, masing-masing ya dihormati karena itu beranjak dari dalil ini. Semoga aja. Maka riwayat-riwayat itu harus ditolerir, nggak banyak kalau dikerjakan. Sama tidaknya masalah ini. Masalah doa iftitah mestinya kita juga harus bersikap demikian. Iftitah Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya dan banyak. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Iya juga. Ini wajah wajah. Nanti terus beranjak kepada ini. Nah, ini riwayat harus semuanya. Yang tidak ada riwayatnya ini ketika tasyahud malah. Nah, ini yang begitu aja yang agak diusilkan, kira-kira begitu. Ketika ada riwayatnya jangan sampai berantem. Dikontroversikan apalagi. Apa yang disebut dengan khilafiyah. Khilafiyah adalah beberapa variasi riwayat. Nah ini juga sama. Di paragraf kedua, wasahha. Sekarang kalau dibaca nanti dalil yang pertama ya. Wasahha dan benar juga. Maksudnya berlaku tidak mengada-ngada. Annan nasa kanu yusalluna ala ahdi Umar wa Utsman wa Ali ishrina rak'atan. Bahwa orang-orang di masanya sahabat siapa ini tadi? Umar, Utsman, Ali, mereka pada sholat 20 rakaat. Nah, kira-kira kalau jalan seperti ini kira-kira termasuk mengada-ngada atau tidak? Nah, ini kayak gitu harus ada pencerahan juga. Karena belakangan ada statement. Kalau seandainya itu baik pasti Rasulullah sudah lakukan. Nah, kalau seperti itu nanti merepet-merepet akan. Termasuk Quran itu ditulis sedemikiannya. Kita ngaji tajwid misalnya, ada bacaan idhar halqi. Terus ada yang usil, Rasulullah dulu ngajarin tajwid idhar halqi apa enggak? Kalau seandainya itu baik, maka Rasulullah akan sudah lakukan itu. Jadi ini adalah ilmu-ilmu turunan berikutnya. Tidak tahu tiba-tiba istilahnya idhar, itu lah pinter-pinternya ulama. Nah, kalau di zaman Nabi, kalau kita lihat mushaf sangat sederhana. Ilmu rosam itu adalah penulisan. Rosam itu kalau diartikan secara pelukis. Itu bapak-bapak kalau melihat di awalnya mushaf, itu tulisan bak dan tak itu ya mirip. Titiknya tidak ada. Sin sama shin, shot sama dot, dal sama dal. Nah sekarang harokat itu udah lengkapnya begitu. Bahkan di atasnya harokat masih ada tanda tambahan. Kalau alif tidak ada harokatnya maka cuma dikasih yang antara rumah dengan apa itu, untuk menyebutkan bahwa ini lewatin aja, kira-kira begitu. Al yang menuju huruf syamsiyah juga tidak ini, biasanya ada harokat tersebut. Bahkan termasuk alif yang diasumsikan untuk mematkan huruf setelah fathah. Karena dibaca pendek, maka terus alifnya dikasih sukun. Wala, ana, itu pasti alifnya dikasih sukun. Itu adalah hal-hal baru juga. Kalau dihantam bahwa ini adalah setiap yang baru sesat ya terus amburadul tadi. Nah, ini pernah dalam mananya disebutkan
bahwa di zaman Umar, Utsman, wa huwa ra'yu jumhuril fuqaha'i minal Hanafiyyati wal Hanabilati. Ya, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal itu kira-kira sudah LC apa belum? Jadi tidak orang sembarang, jangan. Cuma kadang kita generasi-generasi yang agak baru muncul terus nyaring gitu, itu yang agak harus diingatkan. Jangan langsung gaspol. Qala Tirmidzi wa aktsaru ahli ilmi ala marwiya an Umar wa Ali wa ghairuhum min ashabina min ishrina rak'atan dan sebagainya seterusnya. Paragraf yang ketiga lebih unik lagi. Cuma ya tadi nanti ada rentetannya ya. Wa dhahaba Malik ila anna adadaha sittun wa thalathuna rak'atan ghairal witri. Paragraf ketiga. Dan Imam Malik berpendapat bahwa jumlah rakaat sholat tarawih itu adalah sittun wa thalathuna, 36. Ghairal witri, selain witir. Kalau witirnya 3 berarti 36 ditambah 3 jadinya 9. Nah, ini saya yang belum pernah jalani, juga belum pernah mengalami jadi makmum. Tapi kalau yang 8 dan yang 8 dan 20 pernah mengalami semuanya. Termasuk teknis pelaksanaannya. Ada yang 8 itu dilakukan dengan rakaataini. Ini hampir rata-rata begitu. Tapi ada juga yang pelaksanaannya 8 rakaat itu adalah 4. Ngelos aja gitu, enggak ada tahiyat-tahiyatnya. Pengalaman saya, mungkin Al-Amin dulu di awal juga ya. Pengalaman juga ini jadi. Selain di sini adalah Al-Kautsar, nah juga. Terus di mana lagi dulu? Di Asyuhada, klaster apa itu? Nah, yang Vilan Indah. Udah beberapa tahun-tahun, berhubung mungkin tengok kanan kiri kurang populer dan kurang dikenal sebagainya, terus adaptasi hampir rata-rata 2 rakaat. Yang masih 4 itu eksis itu biasanya, mohon maaf ya tidak kok rasis apa-apa, biasanya Muhammadiyah. Yang sekarang yang agak mungkin ada di Masjid Abdul Aziz, pom bensin kebanteran itu, yang sebelum Komsen itu ada masjid juga baru, itu yang 4. Nah, antara 8 jam 20 beberapa pernah kejadian di beberapa masjid, karena namanya DKM kadang dilema. Ketika pelaksanaan 8 dipaidu yang 20 gitu ya. Saking kepengen apa itu? Ngayomi, terus kemudian mengakomodasi keinginan sebagainya. Maka pernah itu saking arif dan bijaknya DKM, semuanya dilayani. Ya udah kalau begitu, ada 2 gelombang nantilah. 8 yang masih berminat 20 ya nanti dilanjut. Ya di beberapa tempat masih ada. Dulu sempat di Masjid Atikro. Sekarang yang agak masih begitu itu adalah di Masjid Jamiatul Ummah, Geraha Indah. 8. Setelah 8 nanti imam utamanya diamankan di di ruang imam, sehingga nanti ada ustadz yang lain untuk memimpin sholat witirnya, untuk membersamai yang 8 tadi. Ketika sudah witir selesai, maka ustadz yang tadi itu muncul lagi untuk meneruskan yang 8 sampai 20. Nah ini maksud saya bahwa kitanya harus pasangan, kalau pengen 8 ya monggo gitu.
Kalau masih kuat, yes, nggak usah berisik ya, nggak sama gitu. Ini gitu-gitu saudaramu semua. Jangan cemooh-cemooh, jangan. Sholat juga begitu, harus sibuk dirinya, jangan sibuk dengan orang lain. Dia sholat manteng ini. Dia Muhammadiyah Pak NU ya? Enggak usah begitu. Terus saya terus diinteli gitu istilahnya. Coba saya perhatiin Ustaz ini tasyahudnya gini-gini apa diem aja. Enggak usah dibegituin, harus sibuk dirinya aja. Ya, saya untuk ngelabui jamaah kadang ya sekali-kali gini juga. Ini Ustaznya nggak jelas ini. Iya, subhat nanti. Termasuk baca Fatihah juga begitu. Kalau seandainya dimulai alhamdulillahirabbil alamin, yes, oke ya. Maka kadang-kadang tadi untuk melabui jamaah yang saya pakai juga. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, tadinya NU sekarang Muhammadiyah. Nah, kayak gitu. Ya dulu cukup kan. Nah, kayak gini, guyon-guyon gini agar cair gitu buat Bapak sekalian. Kitanya aja. Cuma belakangan itu sudah alhamdulillah sudah agak lumayan. Yang agak gap lagi itu adalah dia salafi atau bukan. Nah itu terus menjadi baru lagi istilah-istilah berikutnya. Maka Bapak kalau di antara jangan terlalu tersinggung, ini hanya realitas gitu. Sehingga terus muncul istilah Al-Amin itu masjid sunnah atau bukan? Kalau wajib. Karena saya pernah itu agak juga dijajaki Ustaz, termasuk Ustaz sunnah tuh. Cuma saya agak ya sering guyon juga ya. Kalau saya Ustaz hadis Pak. Karena kebetulan kalau di Setio saya itu dominan mata kuliahnya adalah hadis. Maka saya jawabnya ya Ustaz hadis gitu. Ya. Ini tadi malah ada, ini mungkin di Maroko atau di mana, ini di negeri Arab Teluk, di negeri Teluk ini. Wa qala Az-Zurqani wa dzakara Ibnu Hibban anna tarawih kanat awalan. Apalagi ini ada analisis kenapa kok tadinya 8 terus kemudian 20 dan sebagainya. Dirunut-runut 8 itu karena bacaannya cukup panjang-panjang. Nah, panjang-panjangnya kalau kita simak di poin ketiga, yang poin 4, ini poin 4 aja langsung loncat. Poin 4 ya. 8 itu tadinya buahnya banyak. Berhubung memikirkan jamaahnya, kemudian bacaannya dikurangi, cuma ditambah rakaatnya. Sehingga kalau dihitung durasi itu sama gitu. Cuma bedanya kalau panjang bacanya mungkin kan kaki gimana? Bapak banyak biar tidak kemung dan sebenarnya udah ditomboi. Nah kalau dalam penjelasan bacaan di bawahnya ini ya, itu tadi kesimpulan di paragraf 4 tadi. 8 ini. Begitu 8 panjang maka terus jadi 20 dengan bacaan yang relatif jauh lebih pendek daripada yang 8 tadi. Nah kalau sekarang minta yang 8 bacaannya yang pendek ini. Nah itulah kalau kita ngaca itu ya enggak apa-apa masih terawih alhamdulillah. Ini sedikit lagi nomor 4 saya tuntaskan. Sebetulnya laisa fil qiraati fi qiyam Ramadan syai'un masnunun. Sebetulnya bacaan apapun sah juga. Jadi panjang ya sah, sedang ya sah, pendek juga sah. Ini dalam kesaksian saya, cerita sedikit ini. Ada yang unik seumur-umur perjalanan saya itu. Ketika masih nyantri di Pati dulu. Ketika ada pejabat yang safari Ramadan terawih. Singgah di masjid yang dekat pesantren saya. Malah pada waktu itu yang imamnya adalah Harais Suriah. Jadi setelah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar.
Nanti rakaat kedua. Waladhdallin amin alif lam ra. Sampai ke sini loh. Kok malah hati nih orang ini. Saya tapi waktu kecil ya malah girang, malah seneng. Nah, ini baru dapat ini. Anak-anak kecil kan diajak itu seneng. Setelah itu terus hamim, toha, setelah itu nun gitu. Yasin masa. Walaupun setelah gede itu, terus setelah agak dewasa itu kayak guyon begitu lah. Secara batin kurang cocok. Tapi secara fikihnya karena memang saudara-saudara kita di NUGI biasanya memang agak mengandalkan fikih. Secara fikih sah. Apalagi ya bapak pejabat kalau lama-lama nanti kan nggak diajak lagi kan ya. Padahal kalau Ustaz diajak pejabat lumayan aninya. Allah alam yang sebalik cuma ini untuk menunjukkan bahwa ya, sebetulnya sah-sah saja. Coba kalau mau tahu yang mestinya idealnya ini wa warada anis salafi, para pendahulu-pendahulu itu annahum kanu yaqumuna al mi'ataini. Mereka menegakkan sholat tarawih itu menghabiskan 200 ayat. Padahal surat Al-Baqarah itu 286. Itu 2 juz setengah. Atau 200 ayat itu hampir 2 juz. Gimana? Al-Amin jadi yang nun atau yang ya tidak Al-Amin ya udah apa namanya? Dilihat dari petunjuk atau apa namanya? Dalilnya juga jalan, menengok realitasnya juga jalan. Jadi maksud saya nanti makmum ketika diimami siapapun harus ini, nggak usah pesen-pesen Ustaz jangan panjang-panjang ya, nggak usah begitu. Karena dari pihak ustadznya itu sudah mengkondisikan. Nggak usah begitu. Apalagi cuma 3 ayat ditawar lagi. Mestinya kan tadi 200 ya. 200 kalau dibagi 8 berapa ya? 25 ayat dibagi 8. Nah, berarti 25 ayat. Lumayan. Nah, kalau ketemu ayatnya ayat hutang itu malah tapi apapun itu. Tapi yang kita bawa masalahnya adalah bahwa sholat tarawih itu tenang sampai. Semoga kita diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Ta'ala sehingga betul-betul kegiatan di Ramadan bisa tuntas dengan baik, tarawihnya full, puasanya full, tadarusnya khatam, sehingga semuanya itu akan menjadi bekal-bekal yang kita bawa untuk menghadap Allah Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Kafaratul majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam.